Mari melihat kebun mungil kami. Ada tumbuhan paprika. Ada sayur kubis ungu. Ada juga buah tomat ceri. Ada juga tanaman cabai merah. Dan juga sayur selada. Ada juga tanaman cabai rawit, sayur ginseng Jawa, sayur sawi, dan sayur pokcoy. Tanaman kacang hijau dan buah stroberi. Sayur kangkung dan bunga amarilis. Jika saudara melihat cuplikan singkat tadi, tentu saudara bisa berkata, wah enak ya, tanahnya subur, semuanya menghasilkan. Iya, memang enak Bapak Ibu. Tapi di balik segala yang enak, harus ada kerja keras, ada jerih lelah sebelumnya. Tentu Tuhan Sang Maha Pemelihara, Dia memeliharakan setiap tanaman di rumah. Tetapi selebihnya juga Tuhan memakai saya dan suami untuk berkomitmen, untuk merawat, menyiram, memupuki, membuang setiap rumput-rumput liar, mulai dari membibit dan lain sebagainya. Ada kerja keras yang diperlukan sebelum sampai kepada kita melihat hasil yang indah dan menarik itu. Saudara memasuki bulan Agustus ini, bulan kebangsaan, di mana dirgahayu Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus nanti. Mari kita kembali lagi flashback untuk perjuangan dan jerih lelah para pendahulu kita. Mereka telah berjuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Lalu hari ini, apa yang perlu kita perjuangkan? Apa yang kita bisa lakukan buat bangsa kita? Mungkin saudara bisa berkata, aku bukan orang pemerintahan. Aku bisa apa? Aku cuma rakyat jelata, rakyat biasa. Dalam kondisi pandemi ini, saya bukan tenaga kesehatan. Saya nggak bisa apa-apa. Bahkan sekarang saya harus isolasi mandiri di rumah. Kira-kira apa yang tetap bisa kita lakukan supaya kita bisa bersumbangsi, berjerih lelah untuk bangsa kita? Saudara, mari kita membaca dari 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Saya akan bacakan buat setiap kita. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Saudara, mungkin kita nggak bisa keluar dari rumah untuk memperjuangkan sesuatu karena bahkan tubuh kita pun lemah. Tapi satu yang bisa kita kerjakan, yang kita bisa berjerih lelah melakukan dengan setia dan dimanapun kita berada, yaitu doa. Sudahkah engkau dan saya hari ini bertekun di dalam doa? Mungkin kau berkata, sudah awal-awal pandemi saya berdoa, tapi sudah jalan tahun yang kedua ini. Mungkin kita bohong, tapi ingat, jerih lelah kita hari ini mungkin tidak bisa berjuang langsung. Tetapi lewat doa kita harus setia, menaikkan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berdoa untuk presiden kita, berdoa untuk para menteri, setiap aparatur negara supaya mereka memikirkan yang terbaik di dalam kondisi pandemi yang berkepanjangan ini. Supaya setiap keputusan yang dilakukan boleh berkenan di hati Tuhan
dan terlebih boleh menolong setiap rakyat Indonesia untuk hidup damai dan sejahtera. Ingat, sebelum mulut kita memberikan masukan-masukan atau kita menjelek-jelekan bahkan untuk bangsa kita, pertanyaannya yang utama adalah, sudahkah engkau dan saya terlebih dahulu tekun mendoakan bangsa kita, berdoa syafaat, bahkan berdoa puasa, agar kuasa Tuhan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan buat bangsa kita. Inilah perjuangan kita hari ini. Jangan pernah lelah untuk terus mendoakan bagi bangsa kita, sebab Allah sedang bertindak. Allah sedang merencanakan yang baik bagi bangsa kita, Indonesia. Tuhan Yesus memberkati setiap